Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai ketika melihat kedatangan Tae-san. Dojin berkata, "Apakah kau adalah Byok Tae-san yang dulunya pernah menjadi tunangannya Nona Harin?" Mendengar ocehannya, terlihat Tae-san langsung melemparkan pandangannya kepada Harin. Ia berkata, "Harin, katakan kepadaku apakah kita pernah membatalkan pertunangan ini?" Namun Tae-san langsung tertawa saat mendengar Harin yang mengatakan kalau mereka sama sekali tidak pernah membatalkan pertunangan itu. Terlihat Dojin langsung menyipitkan kedua matanya karena ia merasakan kalau dia telah dipermalukan di hadapan orang banyak. Kemudian Tae-san kembali berkata, "Jadi katakan kepadaku siapa sebenarnya bajingan ini dan kenapa kau berjalan bersama tunanganku?" Pada sisi yang lain, dengan wajah yang begitu gugup, Harin berkata, "Dia hanyalah seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan yang lainnya karena kami harus menghadiri sebuah pertemuan martial Hubei. Akan tetapi semua itu adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh ayahku." Tae-san berkata, "Karena kita sudah bertunangan, maka akan lebih baik kalau kau harus tidur di penginapanku. Lagi pula jika kau tidur sendirian, maka hal itu hanya akan membahayakanmu." Setelah mengatakan itu, Tae-san langsung mengajak mereka semua untuk pergi meninggalkan dermaga itu karena dia sama sekali tidak ingin mengurusi para cecunguk yang mencoba untuk memancingnya. Ketika mendengar anggotanya yang bertanya apa yang harus mereka lakukan, dengan kesalnya Dojin berkata, "Dasar brengsek, karena dia sudah mencoreng nama baikku, maka aku akan mencari penginapannya dan juga memberikan sebuah pelajaran kepada bajingan itu." Lalu ia bergumam, "Sejak dari dulu kau sama sekali tidak pernah sedikit pun memberikan sebuah senyuman kepadaku. Akan tetapi ketika kau bertemu dengan bajingan itu, entah mengapa kau pun langsung memberikan ekspresi yang seperti itu kepadanya. Namun bagaimanapun juga suatu hari nanti kau akan menikah bersamaku karena aku akan menghancurkan seorang pedagang yang rendahan sepertinya." Pada sisi yang lain, terlihat Harin sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika ia sedang berjalan bersama Tae-san untuk menuju ke penginapan. Di saat itu, yang bisa ia lakukan hanyalah melemparkan pandangannya kepada Tae-san dengan tatapan mata yang dipenuhi tanda tanya. Namun Harin begitu terkejut ketika melihat Tae-san yang menatap kedua matanya. Seketika itu juga Harin langsung menundukkan kepalanya sembari mempercepat langkah kakinya untuk menuju ke penginapan. Sambil memperhatikan Harin yang berjalan di hadapannya, Tae-san bergumam, "Sampai saat ini aku pun bertanya-tanya, entah mengapa dia begitu terobsesi kepadaku. Apakah mungkin telah terjadi sesuatu yang sama sekali tidak aku ketahui ketika tubuh ini masih kecil? Tetapi jujur saja semakin lama aku melihatnya, maka semakin kuat juga ingatanku kepadanya." Di saat itu, Tae-san langsung teringat dengan seorang gadis yang pernah menghiasi masa lalunya ketika dia belum menjadi sang Heavenly Demon. Dengan janji yang ia buat kepada wanita itu, Tae-san mengatakan apapun yang terjadi kalau dia akan mencapai puncak tertinggi. Namun entah bagaimana wanita itu telah mati di pelukannya dengan cara yang sangat menggenaskan. Setelah mengingat akan masa lalunya, terlihat Tae-san hanya bisa menghela nafas panjangnya karena itu adalah masa lalu yang begitu sulit untuk ia lupakan. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada markas utama aliansi martial Hubei. Di saat itu, mereka langsung menuju pada sebuah penginapan yang telah disediakan oleh aliansi. Sambil berjalan, Tae-san berkata, "Yang aku perhatikan, tempat ini jauh lebih baik daripada yang aku kira. Dan juga tempat ini hampir setengahnya dari ukuran aliansi Murim." Tepat di belakangnya, Hwayun berkata, "Mereka adalah salah satu aliansi seni bela diri yang cukup kuat dan juga terkenal. Jika dilihat dari skalanya, maka bisa juga dikatakan kalau mereka adalah versi mini dari aliansi Murim." Mendengar penjelasan Hwayun, terlihat Tae-san hanya tersenyum. Ia berkata, "Hal ini sama sekali tidaklah buruk karena aku akan mendapatkan segala sesuatu yang aku butuhkan di tempat ini." Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah penginapan yang hanya dikhususkan untuk Tae-san dan juga para bawahannya. Terlihat Soso begitu bersemangat karena ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi sebuah tempat yang sangat besar dan juga mewah seperti penginapan aliansi martial Hubei.
Di saat itu, mereka telah disambut oleh seorang pak tua yang sudah menunggu mereka sejak dari tadi. Sambil memberi salam, ia berkata, "Saat ini kami telah diperintahkan untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada para tamu yang datang ke tempat ini." Mendapatkan sambutan itu sambil tertawa, Huayun berkata, "Sudah sewajarnya kalau mereka telah mengetahui tentang kehebatanku. Meskipun hidup ini sangatlah melelahkan, akan tetapi kita sama sekali tidak boleh membiarkan kesempatan ini akan terbuang cuma-cuma." Mendengar itu, Huang Di berkata, "Dasar bodoh, semua ini adalah berkat kehebatanku. Apakah kau sudah lupa kalau mereka sudah mengundangku sejak dari awal?" Seketika itu juga mereka berdua langsung menatap satu sama lain sembari mengatakan kalau mereka adalah seorang tabib yang terbaik pada dataran Murim. Terlihat Soyun dan juga yang lainnya hanya bisa menarik nafas panjangnya karena situasi yang seperti ini adalah sesuatu yang sudah biasa untuk mereka saksikan. Akan tetapi mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar Taesan yang berkata, "Mulai dari sekarang kalian berdua carilah seorang tabib yang sangat mahir pada wilayah ini. Yang aku lihat kalau kota ini begitu besar, jadi ada kemungkinan kalau jumlah mereka ada banyak." Mendengar perintah Taesan, Huayun berkata, "Wahai Tuan Muda, entah mengapa kau meminta kami untuk mencari tabib yang lainnya, sedangkan kau sudah memiliki 2 orang tabib yang terbaik di dunia ini." Namun mereka berdua kembali terdiam ketika Taesan yang berkata, "Karena kalian sudah terlalu sering merawatku, maka yang aku rasakan semua obat yang kalian berikan sama sekali tidak berguna." Huayun berkata, "Sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setiap kali kita melakukan pengobatan, yang aku rasakan tubuhku menjadi semakin baik. Namun hal itu sangatlah menyakitkan. Lagi pula di mana kami bisa menemukan seorang tabib sedangkan kami adalah orang baru di tempat ini?" Setelah berpikir cukup lama, Huayun berkata, "Bagaimana kalau kita bertaruh untuk berkeliling di kota ini dan mengunjungi setiap klinik yang kita temui? Lalu kita akan memilih para tabib yang paling ahli untuk dibawa ke hadapan Tuan Muda." Ini adalah pemikiran otak cerdasku. Jadi mulai dari sekarang kita akan bergerak secara terpisah untuk menemukan para tabib yang paling ahli. Sambil tertawa, Huang Di berkata, "Apakah kau bodoh kau mengajakku untuk bertaruh di dalam hal ini? Asal kau tahu, aku adalah seorang tabib yang jauh lebih baik dalam menilai kemampuan orang lain." Huayun berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka akan lebih baik kalau kita harus bertaruh siapa yang berhasil mendapatkan seorang tabib yang terbaik di kota ini. Lagi pula kau adalah orang yang paling suka untuk melakukan perjudian di dalam segala hal. Jadi apa yang kau inginkan sebagai imbalannya?" Terlihat Huang Di langsung melemparkan tatapannya kepada Huayun. Ia berpikir, hadiah apa yang ia inginkan apabila ia telah berhasil memenangi taruhan itu. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung melemparkan telunjuknya kepada Huayun sembari mengatakan kalau ia ingin mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Di saat itu ada begitu banyak pertanyaan yang bergejolak di kepalanya karena ia begitu penasaran siapa sebenarnya Huayun. Huayun berkata, "Apakah kau berpikir kalau kau akan bisa melakukannya?" Mendengar itu, Huang Di berkata, "Kau tidak usah terlalu khawatir karena aku akan bisa melakukannya." Dengan santainya Huayun berkata, "Aku mau melakukannya apabila kau mempertaruhkan teknik andalanmu, yaitu serangan satu jarum." Saat mendengar Huang Di yang menolaknya, Huayun kembali berkata, "Bukankah itu adalah seni bela diri yang termasuk ke dalam teknik akupuntur? Jadi sudah sewajarnya kalau aku akan meminta itu sebagai taruhannya." Terlihat Huang Di begitu kesal, ia berkata, "Dasar sialan, seharusnya aku diam saja tanpa meminta apapun kepada bajingan ini." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Kali ini aku akan berusaha untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ia sembunyikan selama ini. Bahkan aku juga akan mencari tahu siapa sebenarnya bajingan ini dan juga siapa sebenarnya Tuan Muda Taesan yang selama ini membuatku menjadi begitu penasaran." Beberapa hari kemudian, ketika hari sudah malam, mereka pun telah berhasil mengumpulkan para tabib yang diminta oleh Taesan. Sambil mencoba mendengarkan suara para tabib yang berada di dalam ruangan Taesan, Huayun berkata, "Bukankah mereka semua tidak terlalu menderita sama seperti yang dialami oleh yang lainnya?" Mendengar itu, Huang Di berkata, "Awalnya aku berpikir kalau aku yang hanya menyadarinya. Biasanya siapapun yang masuk ke dalam ruangan Tuan Muda akan berteriak dengan sangat kencang. Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Taesan yang membuka pintu ruangannya secara tiba-tiba." Melihat kedatangan Taesan, Huayun berkata, "Wahai Tuan Muda, setidaknya kau tidak usah menyembunyikan hawa kehadiranmu ketika kau ingin bertemu dengan kami karena itu sangatlah menakutkan."
Taisan berkata, yang aku rasakan kalau mereka sangatlah mengecewakan. Jadi bawa mereka pergi sekarang juga dan bawalah para tabib yang lainnya ke hadapanku. Namun Taisan langsung melemparkan pandangannya kepada Huayun ketika mendengarnya yang memberikan protes. Melihat tatapan Taisan, terlihat Huayun langsung berkeringat dingin karena ia menyadari kalau itu adalah tatapan mata yang akan membunuhnya. Tepat di sampingnya, Huang Di berkata, "Wahai Tuan Muda, di antara mereka berdua, siapa yang paling memuaskan karena ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami?" Taisan pun berkata, "Apakah kalian sedang bertaruh? Jika itu yang terjadi, maka aku akan memutuskannya setelah melihat siapa selanjutnya yang akan kalian bawa ke hadapanku." Mendengar perkataan Taisan, terlihat mereka berdua langsung pergi meninggalkan ruangannya sembari menarik kedua tabib yang sudah tidak sadarkan diri. Di saat itu sambil tertawa, Huayun berkata, "Sebentar lagi aku akan mendapatkan teknik itu dan menjadikannya sebagai milikku yang seutuhnya." Sambil memperhatikan kepergian mereka, Taisan bergumam, kemurnian jiwa-jiwa para tabib yang mereka bawa jauh lebih rendah daripada mereka berdua. Apakah mungkin karena mereka memiliki level pengobatan yang sangat berbeda? Saat ini yang aku rasakan kalau aku telah menemukan beberapa hal ketika aku mengekstrak jiwa mereka. Yang pertama adalah inti energi yang diekstrak akan berbeda-beda dan itu akan tergantung kepada orang yang aku ekstrak. Yang aku rasakan, jiwa-jiwa seorang tabib akan memberikan sebuah efek untuk menyembuhkan tubuh ini, sedangkan para pelacur akan meningkatkan daya pikat terhadap orang lain. Kemudian rasa sakit yang mereka rasakan dan juga tingkat keberhasilan akan bergantung kepada mereka. Meskipun aku tidak yakin sepenuhnya, akan tetapi semakin kotor jiwa mereka, maka semakin sakit ekstrasinya dan juga semakin lemah efek penyembuhannya. Saat ini yang aku butuhkan adalah jiwa suci yang sama sekali tidak ada nodanya, dan itu adalah sesuatu yang sangat langka untuk ditemukan. Namun tiba-tiba saja Taisan langsung terdiam ketika melihat sosok yang datang menyapanya. Kemudian Soso langsung menundukkan kepalanya sembari memberi salam penghormatan kepada Taisan. Sambil memperhatikan Soso yang menunduk di hadapannya, Taisan berpikir, ternyata jiwa suci yang aku inginkan selama ini telah berada di sekitarku. Tanpa pikir panjang, Taisan langsung meletakkan salah satu dari tangannya tepat di atas kepala Soso. Lalu ia berkata, "Soso, kau tidak usah merasa khawatir karena ini sama sekali tidak akan terasa sakit. Jadi pejamkan kedua matamu karena kita akan memulainya sekarang juga." Cerita berpindah, terlihat Bong Muok telah memasuki sebuah goa untuk melaksanakan sebuah tugas yang telah diberikan oleh sang pemimpin klan Nameless. Di saat itu, ia telah dituntun oleh seorang pria tua untuk menuju sebuah tempat yang berada di dalam goa itu. Saat mendengar Bong Muok yang bertanya butuh berapa lama lagi mereka berdua akan sampai, dengan tatapan mata yang tajam Pak tua itu berkata, "Saat ini kita sudah berjalan selama 1 jam dan itu artinya kalau kita sebentar lagi akan sampai." Saat ini mereka semua baru matang kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi itulah sebabnya mereka begitu dekat untuk kita kunjungi. Akan tetapi jauh di dalam sana mereka sudah matang yang usianya lebih dari 70 tahun. Namun hal itu hanya bisa digunakan oleh para tetua. Asal kau tahu, mereka adalah karyaku yang paling terbaik. Bahkan mereka cukup kuat untuk melawan para tetua yang berada di ranah puncak. Namun tetap saja meskipun yang kita lihat adalah karyaku yang masih berusia 10 tahun, tetapi aku yakin kalau mereka akan berguna. Bahkan kebanyakan dari para seniman bela diri tidak akan bisa untuk melawan mereka. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah lubang yang berada di dalam goa itu. Pak tua berkata, "Sudah sangat lama aku tidak mengunjungi tempat ini sampai-sampai aku pun menjadi lupa. Jujur saja aku tidak menyangka kalau ternyata menjadi tua sangatlah menyakitkan. Bong Muok, katakan kepadaku bagaimana menurutmu dengan apa yang kau lihat saat ini? Bukankah sudah aku katakan sebelumnya kalau mereka begitu layak untuk digunakan? Meskipun begitu mudah, akan tetapi kau tidak usah meragukan kemampuan mereka." Di saat itu Bong Muok hanya terdiam setelah melihat ada begitu banyak para mayat yang tersusun dengan rapi di dalam goa itu. Mereka adalah para mayat yang sengaja disimpan di dalam goa untuk menjadi sebuah senjata yang akan mereka gunakan di dalam pertarungan. Terlihat dengan sangat jelas kalau itu adalah sebuah mayat yang disegel dengan menggunakan kertas mantra agar jiwanya tidak menghilang ke alam baka. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.